semuanya, di sini aku ingin memperkenalkan Badan Pengurus Harian UKM Debat Merah Putih. Ada Fiorentina Nur Hakim selaku Ketua Umum, Tri Aji Kurniawan selaku Wakil Ketua Umum, Sarah Putri Madania selaku Sekretaris Pertama, Haula Fauzia selaku Sekretaris Kedua, serta Debbie Novanda Romelson selaku Bendahara. Di dalam UKM Debat Merah Putih pun terdapat beberapa divisi. Divisi Infokom tugas utamanya adalah sebagai penyalur informasi dan perlombaan debat, esai maupun karya tulis ilmiah. Lalu pada umumnya, divisi Infokom juga menjadi VIC di setiap perlombaan. Tugas daripada divisi akademik adalah melaksanakan kegiatan belajar bersama terkait mata kuliah di Fakultas Hukum. Divisi Kajian Hukum biasanya bertugas untuk melaksanakan diskusi umum mengenai isu ataupun masalah, baik masalah di daerah maupun nasional. Lalu Divisi Kemahiran Debat, di mana sebagai pelaksana inti dari latihan debat rutin serta melaksanakan latihan debat bersama dengan fakultas lain. Adapun kegiatan atau agenda yang dilaksanakan oleh UKM Debat Merah Putih diantaranya adalah: yang pertama adalah kelas debat atau debate class, di mana kita belajar tentang tata cara berdebat seperti bagaimana pola menyusun materi debat, bagaimana cara memberikan argumentasi yang baik, bagaimana memberikan sebuah bidasan terhadap paparan argumentasi dari tim lawan, serta bagaimana tata cara memberikan interupsi yang efektif dan tepat sasaran. Di sini kalian akan berproses mulai dari awal dan akan bersama-sama melewati proses-proses itu. Yang kedua adalah internal dan external discussion. Di sini kegiatan kita adalah mengadakan diskusi terkait isu atau masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, budaya, politik maupun hukum itu sendiri. Diskusi kita biasanya dilakukan di internal UKM maupun eksternal seperti diskusi bersama lembaga ataupun dengan fakultas lain. Kita udah pernah diskusi bareng vokasi atau diploma dan fakultas ekonomi. Yang ketiga adalah kajian hukum. Dalam kajian hukum, biasanya kegiatannya lebih ke arah pemaparan materi mengenai dasar-dasar ilmu hukum itu sendiri. Kita kan mahasiswa hukum, jadi pondasi hukumnya harus kuat. Ini berguna banget untuk menunjang perkuliahan kalian, karena materi-materinya relate sama materi perkuliahan kita. Jadi, apa yang belum diajarkan sama dosen di kelas bisa kita bahas di sini. Dan yang terakhir adalah penulisan artikel ilmiah. Kegiatan penulisan artikel ilmiah biasanya disusun setelah mengadakan diskusi, di mana di dalamnya tertuang analisis lebih lanjut mengenai masalah yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Artikel ilmiah yang kita susun dapat dipakai sebagai bahan kajian, materi simulasi debat, dan juga materi untuk perlombaan debat. Adapun beberapa program-program kerja kita, yang pertama adalah diklat anggota baru. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam perlombaan debat. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan obat. Omnibus Law adalah obat untuk regulasi Indonesia pada saat ini. Berdasarkan indeks kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia mencatat bahwa skor regulasi Indonesia dari tahun 1996 sampai 2017 selalu minus atau di bawah nol. Hal tersebut didasari pada tahun 2017 skor regulasi Indonesia minus 0,11 yang berada di peringkat 92 dari 193 negara. Hal tersebut pula lah yang mendasari pemikiran kami bahwa Omnibus Law layak untuk dilaksanakan di Indonesia. Profesor Dr. Maria Farida telah mendudukan terdapat 3 landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ialah adanya landasan filosofis, di mana dalam pembentukan hukum haruslah berorientasi terhadap terwujudnya cita-cita negara sebagaimana amanat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua ialah adanya landasan yuridis, di mana pembentukan hukum tersebut merupakan langkah dalam pemenuhan terhadap kepastian hukum dan
menciptakan keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Serta yang ketiga ialah adanya landasan sosiologis, di mana pembentukan hukum tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat di suatu negara. Hal tersebutlah yang tidak diakomodir dalam pembentukan rancangan undang-undang Omnibus Law, di mana telah terjadinya perbedaan paradigma antara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah serta hal apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Et bonum et lex legum. Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Menurut Profesor Hazairin dalam doktrinnya menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk hukum yang tidak selaras. Hal tersebutlah tampak pada Indonesia dewasa ini, di mana dalam hal ini Indonesia mengalami stagnansi perekonomian akibat birokrasi yang rumit dan regulasi yang buncit. Hal tersebutlah yang menjadikan investor tidak mau menempatkan Indonesia sebagai sumber investasinya. Dampaknya terdapat 5% atau 6,82 juta angkatan kerja yang menganggur di Indonesia. Ditambah dengan adanya 56,72% angkatan kerja yang hanya bekerja dalam sektor informal. Tim pemerintah menyatakan bahwa gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi. Namun, yang luput diperhatikan oleh tim pemerintah di sini, kita seharusnya menyetarakan serta menyeimbangkan porsi gerakan sosial kelas ekonomi maupun gerakan sosial diskriminasi berbasis identitas. Mengapa? Pada hakikatnya gerakan sosial timbul karena adanya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan masalah-masalah yang terjadi di suatu daerah. Maka dari itu, hal inilah yang perlu disetarakan dan perlu ditingkatkan oleh gerakan-gerakan sosial yang muncul karena suatu masalah tersebut, bukan hanya mengkooptasi pada gerakan sosial yang ada di masalah perekonomian saja. Hal apa aja sih yang bisa kita dapetin ketika bergabung di UKM Debat Merah Putih? Jika kita mau berproses di dalamnya, kita bisa dapetin 3 hal. Yang pertama, kita dapat meningkatkan kemampuan literasi kita sebagai mahasiswa. Yang kedua, kita dapat mengasah kemampuan public speaking kita, yang mana ini sangat berguna buat kita nanti di dunia kerja. Yang ketiga, kita mampu memandang sebuah permasalahan berdasarkan pada 2 sisi, baik itu pro atau kontra. Jadi, kalian mau nggak berproses bareng kita? Untuk open recruitment online, stay tune di Instagram kita ya, @ukmdmpfh Unpad. See you soon, bye-bye.